Kalah Hakim MK beda suara, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Hamdan Zulfa, tim hukum dari Anies Muhaimin. Kemudian ada Bang Oto Hasibuan dari tim hukum Prabowo Gibran. Malam Bang Oto. Di sebelah kiri saya ada Bang Todung Mulya Lubis dari tim hukum Ganjar Mahfud. Kemudian melalui sambungan telepon ada Zainal Arifin Mohtar, pakar hukum tata negara dari UGM. Malam Bang Uceng. Malam, Assalamualaikum. Dan melalui Zoom, dan juga ada Hakim MK periode 2003-2008 Bang Pak Marwarar Sihaan. Malam Pak Maru. Malam. Ya. Baik, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Hamdan Zulfa, selain sebagai tim hukum Anies Muhaimin, pernah juga memimpin Mahkamah Konstitusi dan pernah memimpin juga sidang Pilpres. Apa yang Anda baca berdasarkan pengalaman empirik? Ada perpecahan di Hakim MK sampai 35. Kenapa bisa terjadi menurut Anda? Iya, jadi kalau saya pernah mengadili tahun 2014, tapi memang case-nya berbeda. Saat itu murni yang dipersoalkan adalah hasil suara. Oke. Karena itu bukti-bukti yang diajukan adalah masalah-masalah yang terjadi mengenai perolehan suara yang jadi keberatan. Nah, dalam gugatan kali ini yang paling pokok adalah masalah proses pemilu yang menghasilkan suara itu. Nah, ini perdebatan pokoknya. Dan disinilah timbul perdebatan dalam sidang itu sangat luar biasa. Saya kira ini menjadi pelajaran ke depan, bahwa apakah Mahkamah Konstitusi itu bisa mengadili proses atau hanya hasil saja. Oke. Ternyata ke-8 Hakim Konstitusi memiliki pandangan yang sama, bahwa tidak saja hasil, tapi proses. Mahkamah Konstitusi harus masuk juga pada proses. Karena bisa jadi dalam proses itu ada pelanggaran-pelanggaran prinsip-prinsip dan norma konstitusi, dan itulah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Nah, yang lebih lanjut adalah apakah dalam proses ini terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Inilah yang menimbulkan perbedaan. Oke. Perbedaan pandangan antara 5 hakim konstitusi dengan 3 hakim konstitusi. Nah, 5 hakim konstitusi ini kalau boleh saya kelompokkan, tadi sangat progresif dalam melihat perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi ke dalam proses, tapi ketika menilai proses itu ada 2 aliran pandangan. Pandangan yang pertama, boleh saya katakan agak konservatif gitu. Legal formal. Ya, legal formal. Kemudian yang kedua, pandangan seperti yang banyak diminta oleh permintaan masyarakat, para guru besar, para akademisi untuk lebih progresif. Ini terwakili oleh pandangan 3 hakim konstitusi. Nah, ini akan berdampak pada cara hakim mengambil kesimpulan atas suatu kasus. Ya. Yang lebih legal formal adalah pandangan terhadap pembuktian-pembuktian yang lebih formal. Makanya di sana terjadi perdebatan antara beyond reasonable doubt yang biasa dipraktikkan dalam hukum pidana, ataukah pembuktian bebas. Pembuktian bebas circumstances evidence misalnya. Jadi kesimpulan pandangan umum, hakim itu bisa menyimpulkan bahwa ini salah, ini tidak benar. Tapi ada sisi pandang yang lain, ini tidak cukup. Karena harus betul-betul pembuktian itu meyakinkan betul hakim dengan seluruh pembuktian yang ada. Nah, inilah persoalan pokoknya. Di situ. Kalau kita mencapai pembuktian seperti itu, beyond reasonable doubt, maka apa yang terjadi? Tidak mungkin dalam waktu 14 hari itu. Oh, ada kendala waktu ya? Ada kendala waktu. Kemudian yang kedua, oleh karena itu, dalam pemahaman saya, di berbagai Mahkamah Konstitusi dimanapun, itu ditinggalkan cara pandangan seperti itu. Ya. Hakim konstitusi itu memiliki pandangan jauh ke depan, lebih besar, yang bisa menyimpulkan dari peristiwa yang ada, dan dari rangkaian peristiwa itu bisa disimpulkan bahwa ini ada pelanggaran konstitusi atau tidak. Nah, inilah yang dipakai oleh 3 hakim konstitusi. Saya kira ini pelajaran yang penting bagi kita. Ini ke depan kita akan tetap seperti pandangan 5 hakim konstitusi, atau
bisa jadi ke depan kita akan berubah untuk perbaiki peradilan kita. Oke, Nah, ini baik. Baik, kalau Bang Mulya lihat, apakah 3 hakim yang dissenting itu memang ikut mempengaruhi latar belakang dari hakim yang memang rata-rata adalah memang akademisi yang berasal dari kampus? Ya memang kita melihat bahwa 3 hakim yang dissenting itu adalah akademisi. Dan memang dalam dunia akademik ya, kita itu berbeda pandangan ya, itu sangat biasa. Dalam dunia akademik kita juga sangat getol untuk mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan. Nah dalam konteks ini saya kira teman-teman yang 3 akademisi ini melihat ke depan, jauh ke depan. Jadi tidak terpaku pada hal-hal yang sifatnya formalistik. Jadi beyond law ini yang menjadi pegangan mereka. Yang penting adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi, negara kesatuan, dan konstitusi. Dan dalam konteks ini kalau hanya berpegang pada formalistik ya, approach itu tidak akan jalan. Jadi kalau saya melihat ya, ini adalah bagian dari perdebatan yang sangat sehat dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya ketika putusan itu dibacakan, saya termasuk yang sangat kecewa dengan dissenting opinion dan pendapat mayoritas ini. Kenapa sih ya ada perdebatan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Tapi setelah beberapa hari saya melihat ini bagian yang sangat penting dalam sejarah MK untuk sangat lebih sehat. dewasa, ya, untuk lebih mature, untuk lebih cerdas dalam menyikapi perkara sengketa pilpres di masa-masa akan datang. Nah memang apa yang dikatakan tadi oleh Bung Ham dan Zulfa betul. Ya perlu ada perubahan paradigmatik pada hakim-hakim MK ini. Kalau dikatakan tadi tidak ada lagi persoalan, MK itu bukan lagi mahkamah kalkulator. Semua hakim MK sepakat mengenai itu. MK itu tidak lagi mengatakan, semua soal itu hanya selesai di Bawaslu. Dia bisa dibawa ke MK. Nah ini kan satu hal yang menurut saya sudah menyelesaikan perdebatan yang terjadi antara saya dengan Bung Oto Hasibuan misalnya. Dari kuasa hukum paslon 02. Jadi sengketa pilpres yang akan datang itu tidak jadi isu. Nah tapi kan bagaimana proses pembuktiannya. Tadi Bung Hanum Zulfa mengatakan kalau menggunakan pembuktian pidana beyond any reasonable doubt tidak akan mungkin. Nah saya setuju itu. Kita bukan hanya dibatasi oleh waktu 14 hari speedy trial, juga. tapi juga jumlah saksi kan dibatasi hanya 18. 18 ini bukan hanya saksi fakta, Bung Budi. Ini kan ada ahli. Nah, berapa banyak waktu yang diberikan oleh majelis hakim untuk saksi fakta? Itu hanya 20 menit. Kepada ahli itu diberikan 25 menit. Menurut saya, usul dari Yang Mulia Hakim Arief Hidayat minta supaya kita mempertimbangkan jangan 14 hari, berikan waktu yang lebih untuk memeriksa sengketa pilpres ini. Menurut saya ini masuk akal dan kita harusnya bisa mengubah undang-undang. Ya. PR ke depan ya? PR ke depan. Ini salah satu yang kita bisa lakukan. Baik, oke. Bang Oto, ini pertama kali dalam sejarah pilpres ada dissenting opinion. Gimana Bang Oto sebagai kuasa dari 02 memaknai perbedaan pendapat di kalangan hakim konstitusi? Saya kira perbedaan pendapat itu sehat saja ya. Sehat? Sehat dong menurut saya. Karena itu kan berarti kan semua kan dilakukan secara fair. Berarti hakim-hakimnya telah bertindak secara independen kan. Ada yang 5 mengatakan menolak, ada yang 3 mengatakan seharusnya setuju gitu. Nah, cuma saya hanya melihat begini. Berbicara tentang dissenting opinion, saya melihat dari dissenting opinion ini dia tidak menjawab apa yang dipertimbangkan oleh yang 5 yang menolak. Dia hanya mengatakan umpamanya contoh bansos. Dia hanya langsung menyimpulkan aja bahwa bansos itu dipakai sebagai alih kekuasaan. Tapi perbuatan yang mana nggak dijelaskan. Nepotisme juga seperti itu nggak dijelaskan. Jadi bagi saya ya dalam praktek hukum kalau umpamanya ada 5 hakim mengatakan kan 5 hakim itu kan jelas. Tuduhan nomor 1 seperti ini dijawab tidak terbukti. Tuduhan nomor 2 dijawab tidak terbukti. Nah mestinya kalau dissenting opinion juga harus bilang begitu. Kalau dia bilang mengatakan saya tidak sependapat dengan Anda karena argumen Anda untuk mengatakan itu tidak terbukti, tidak setuju karena saya bisa buktikan bahwa ini terbukti. Gitu. Jadi harus head to head sebenarnya. Tapi ini dissenting opinion sangat tidak memuaskan karena dia hanya menyimpulkan seakan-akan tidak sependapat aja. Hanya asal beda gitu? Asal beda. Tidak menjelaskan apa sebenarnya argumen perbedaannya itu.
Kalau dikatakan ada pejabat menyalahgunakan kewenangan, lantas hakim yang 5 mengatakan tidak terbukti penyalahgunaan itu. Lantas yang 3 mengatakan terbukti, tapi nggak disebutkan di mana, kapan, dan bagaimana caranya perbuatan dilakukan. Nah itu yang membuat kita akhirnya sangat tidak puas. Gitu. Jadi baseless juga dissenting opinion. Baseless menurut saya. Baseless menurut saya hormati perbedaannya, tapi argumen yang disampaikan itu tidak betul-betul menohok kepada argumen yang dibikin lawan. Jadi kalau yang saya lihat beberapa dissenting opinion yang baik itu haruslah disebutkan. Anda mengatakan A, saya katakan B, argumen Anda ini, argumen saya begini. Nah ini dia mengatakan saya tidak setuju Anda, tapi argumennya nggak disebutkan. Nggak disebutkan, nah, oke. Itu. Baik, nah catatan saya satu lagi. Ini bagaimana sebenarnya posisi dissenting opinion dalam perkara sengketa hasil pemilu? Jawabannya setelah jeda berikut ini.